datang di Jurnal Merah Putih, Saudara. Jaksa Agung Muda bidang pengawasan atau Jamwas memegang peranan kunci dalam memastikan integritas dan juga akuntabilitas aparatur Kejaksaan Republik Indonesia. Dibentuk sebagai bagian dari upaya pengawasan internal, Jamwas bertanggung jawab untuk mendukung terciptanya sistem birokrasi yang bersih dan juga bebas dari korupsi serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Lantas, bagaimana kinerja Jaksa Agung Muda bidang pengawasan dalam menjalankan perannya saat ini? Kita akan bahas lengkapnya dalam Jurnal Merah Putih bersama saya, Friska Clarissa. Dan untuk membahasnya sudah hadir di studio Kompas TV, Jaksa Agung Muda bidang pengawasan, Bapak Rudi Margono. Bapak, apa kabar? Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat, terima kasih sudah hadir. Juga Ketua Komisi Kejaksaan, Bapak Pujiono Suwadi. Pak Puji. Ya, terima kasih undangannya. Terima kasih sudah hadir. Dan sudah hadir pula anggota Ombudsman RI, Bapak Yohanes Widiantoro. Apa kabar Pak Yohanes? Kabar baik, terima kasih banyak. Terima kasih sudah hadir. Saya pertama ke Pak Jamwas dulu, Pak Rudi. Bagaimana sebenarnya latar belakang dibentuknya Jamwas dalam Kejaksaan RI dan strukturnya ini seperti apa? Iya, terima kasih. Peran pengawasan sangat penting sekali, bukan hanya menjamin integritas, tapi juga menjamin kinerja. Jadi Jamwas punya peran penting dalam penjaminan mutu setiap kinerja di bidang-bidang di kejaksaan. Selain memberdayakan diri di bidang pengawasan juga memaksimalkan kinerja-kinerja di bidang-bidang yang ada di kejaksaan. Sehingga apabila ada hambatan, kelemahan, kita akan memotivasi, utamanya dari segi teknis dan manajerial, dan bahkan jika ada pelanggaran, kita akan melakukan penindakan. Apalagi ekspektasi masyarakat semakin meningkat, tentunya peran pengawasan harus lebih intensif dan menyeluruh di seluruh Indonesia. Setidaknya jika ada satu pelanggaran akan berdampak kepada seluruh kelembagaan. Ini sangat sensitif dan perlu kepekaan dari Jamwas agar dapat memastikan capaian kinerja di seluruh bidang di kejaksaan. Antara lain tidak memastikan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia, maladministrasi, semuanya untuk menjamin kepastian agar tujuan organisasi bisa dapat tercapai lebih efektif, berdaya guna dan berhasil guna, utamanya untuk masyarakat dan untuk negara. Ya, karena sangat krusial Pak perannya pengawasan ini berbanding lurus juga dengan capaian kinerja. Kenapa harus dijaga? Saya punya catatan aturannya. Kalau berdasarkan peraturan Jaksa Agung nomor per 006-A-JA-7/2017 tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan yang telah diubah saat ini dengan peraturan kejaksaan nomor 6 tahun 2019. Bagaimana memastikan fungsi dan peran Jamwas ini berlangsung dengan baik sampai ke tataran pelaksanaannya, Pak? Iya, terima kasih. Pertanyaan sangat menarik sekali. Di tataran norma memang kita sudah mempunyai dasar hukum. Tentunya kita harus punya kebijakan operasional yang memastikan seluruh struktur di pengawasan akan bekerja secara intensif di seluruh Indonesia. Ya. Sebagai contoh, beberapa lalu kita sudah membuat semacam pedoman. Seluruh asisten pengawasan di daerah harus menjadi miniatur Jamwas. Harus memastikan seluruh kinerja bidang-bidang dan memastikan mitigasi risiko. Yang lebih penting adalah mitigasi risiko, mengingat tugas kejaksaan sangat luar biasa dan jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang karena di sana ada tugas-tugas yang mulia, utamanya terkait dengan penegakan hukum. Dipastikan ke depan dan seterusnya. Yang lebih penting adalah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat. Yang kedua adalah semakin meningkatnya kinerja kejaksaan. Setidaknya dari segi pengawasan semakin menurunnya laporan masyarakat terkait kinerja kejaksaan dan semakin menurunnya para pegawai yang dilakukan penindakan.
Kejaksaan ingin hadir bidang pengawasan bukan hanya di proses penegakan, tapi juga dari awal sudah memastikan sebagai konsultan mitra kerja di bidang-bidang kejaksaan agar seluruh tusi kejaksaan sesuai dengan SOP, sesuai dengan teknis dan manajerial yang ditangani. Setidaknya kita tidak lagi hanya seperti petugas yang menghukum, tetapi Jamwas dan jajaran akan bekerjasama dengan bidang-bidang untuk memastikan early warning, tidak ada pelanggaran dari awal. Sehingga keberhasilan organisasi akan nampak jika mitigasi risiko diawali dari awal setiap proses. Ya. Di tengah proses dan di akhir proses. Sehingga pentingnya monitoring, dan kita sudah berjalan monitoring dari pengawasan setiap 2 minggu sekali. Kita melakukan monitoring di seluruh Indonesia, memberdayakan institusi pengawasan agar kinerja pengawasan dapat hadir dan menjadi mitra kerja dalam membangun kinerja yang lebih kondusif, tetap menjaga di dalam visi misi kejaksaan, dan agar ASWAS, asisten pengawasan, menjadi miniatur Jamwas untuk memberdayakan seluruh tusi-tusi. Apabila belum ada inovasi di tusi-tusi, harus segera menyelesaikan seluruh tunggakan Labdu, tunggakan temuan BPK, kemudian terkait dengan indeksasi, terus tetap menjaga agar kearifan lokal dan dukungan teknis kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan semakin meningkat. Ya, ini menarik ya, tidak hanya soal sudah terjadi lalu ada penindakan, tapi juga harus ada mitigasi risiko, early warning system. Saya mau minta pendapat dari Komisi Kejaksaan, sejauh mana kalau Komisi Kejaksaan melihat peran strategis Jamwas ini dalam struktur Kejaksaan Republik Indonesia, termasuk juga apakah sudah efektif perannya, bicara soal fungsi dan peran tadi dalam memastikan akuntabilitas, juga integritas internal institusi kejaksaan, Pak Puji? Ya. Banyak sekali. Yang pertama begini, soal eksistensi Jamwas. Jadi Jamwas itu kan tadi sudah disebut Pak Jamwas, kan sebagai pengawas internal ya. Dimanapun semua institusi itu, institusi pemerintahan apalagi, dia punya satuan pengawas internal. Dan satuan pengawas internal di kejaksaan itu mewujud dalam bentuk Jamwas. Nah, pengawas internal itu bukan hanya sekedar sebagai penjaga gawang ya, tetapi tadi sudah sebut di awal, di tengah, di akhir. Dia sebagai penjamin mutu. Siklusnya harus berjalan dari hulu sampai hilir. Di tengah pun juga harus ada penjaminan mutu. Nah, itu secara internal, dan itu dilakukan oleh Kejaksaan Agung Muda Pengawasan, meskipun memang tidak mungkin bisa menjangkau 100% ya. Makanya kemudian dalam konteks itu butuh pengawasan yang melibatkan publik. Publik itu ya salah satunya adalah Komisi Kejaksaan sebagai pengawas eksternal. Pengawas eksternal untuk membersamai pengawasan internal itu pun juga nanti pasti juga tidak cukup, karena harapan publik terhadap kejaksaan itu bukan akhir-akhir ini saja sebenarnya, tetapi kalau kita mendasarkan pada regulasi, sebenarnya mendasar pada regulasi, harapan publik itu pasti sangat besar, karena perkara itu dikendalikan oleh jaksa. Baik itu khususnya pidana ya, pidana itu baik itu pidana umum, pidana khusus, untuk melimpahkan kasus ini ke pengadilan atau tidak jaksa. Jadi punya kewenangan cukup besar, bahkan eksekusi itu jaksa, kewenangan cukup besar. Nah, kewenangan yang cukup besar ini punya potensi kan pasti memungkinkan moral hazard, ya kan, ada moral hazard. Nah, bagaimana agar tidak terjadi moral hazard? Ya, satu, jaminan mutunya harus jalan kan, penjaminan mutu harus jalan, quality controlnya jalan. Quality control selain di masing-masing satker itu pasti juga jalan, ada pengawasan melekat yang dilakukan, juga ada pengawasan internal yang secara efektif kita melihat Jamwas juga sudah melakukannya itu dengan baik, bahkan termasuk ketika SDM ya, SDM itu harus kemudian diberikan sanksi, baik itu sedang, ringan maupun berat pun itu ya harus kemudian diberikan. Dan kita mencatat beberapa SDM yang juga diberikan sanksi di kejaksaan itu juga terjadi.
Artinya kan ini dimaksimalkan dengan QC berlapis tadi ya, seperti yang Pak Puji sampaikan. Kalau dari sisinya Ombudsman, bagaimana urgensi Jamwas ini dalam struktur Kejaksaan Agung RI, termasuk bagaimana memaksimalkan fungsi dan perannya selama ini? Ya, baik. Jadi pengalaman ya, menjalankan peran kami sebagai Ombudsman dalam konteks memastikan bagaimana pelayanan publik itu berjalan, termasuk di institusi penegakan hukum. Kita memang merasakan betul bahwa fungsi pengawasan itu sesuatu bangetlah, sangat penting, mendasar. Lebih karena kita berasumsi ya bahwa memang aparat penegak hukum pada umumnya, termasuk juga di kejaksaan, tentu kita tidak menafikan realitas, ada kemungkinan-kemungkinan penyimpangan, melawan prosedur, melanggar SOP, melanggar hukum bahkan. Nah, disitulah saya kira arti penting pengawasan itu. Nah, maka memang penempatan Jaksa Agung Muda bidang pengawasan itu sangat strategis, ya, dalam hal bagaimana memastikan kinerja kejaksaan pada umumnya. Lebih tadi teman dari Komjak sudah menyampaikan, ini bicara soal lembaga penegak hukum yang memiliki otoritas yang sangat besar dalam konteks pengendalian perkara. Nah, dalam konteks criminal justice system, ya betul bahwa kejaksaan tidak berdiri sendiri, ya, tetapi tetap saja bagaimana ketika bolanya sudah di kejaksaan, ya, teman-teman kejaksaan ini yang menentukan, apakah ini mau lanjut, mau tidak, dan seterusnya, ya, sederhananya begitu. Nah, maka tentu kami sebagai lembaga independen yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan penegakan hukum dalam hal ini, tentu kita juga sangat concern ya dengan adanya institusi pengawas internal di kejaksaan. Dan dalam perjalanan waktu ya kita melihat bahwa Jamwas sangat strategis ya, karena teman-teman di daerah ya itu pengalaman Ombudsman cukup segan, cukup apa ya, kalau tidak mau dibilang agak takut gitu dengan apa yang diambil oleh pihak Jamwas dalam hal ini. Gitu. Nah, bagaimana dalam praktiknya proses pengawasan ini dilakukan? Apakah jemput bola dari laporan yang diberikan masyarakat atau seperti apa? Kita akan bahas usai jeda, tetap di Jurnal Merah Putih. Kami segera kembali.